Hai semuanya, selamat datang di podcast yang di PHP-in sama Prambors Podcaster dan juga podcast Mas Asia Network. Selamat datang di podcast OPK Obrolan Pulang Kerja bersama gue Maulana Ibrahim. Bersama gue Desmond Saragi. Dan gue Sebastian Fieri. Harusnya kita nggak perlu terlalu senang men, karena kita nggak juara. Sorry. Iya. Emang masih perlu ya perkenalan diri ya untuk orang-orang yang nggak juara. Emang siapa sih kita? Indonesia. Bukan dong. Siapa kita? Indonesia dong. Beda dong, keren dong. Lagi di GBK dong, Bos. Sampai ke Olimpiade kemarin, Mon. Kalau kagak di Indonesia sih. Ada Indonesia ada ya, bulu tangkis. Ada. Ya, angkat besi. Anda jebret emang ya. Tapi bener sih, ya kata lu, kita harusnya nggak memulai dengan senang karena kita baru aja habis kalah dari podcaster ya. Betul. Jadi emang seharusnya kita mulai dengan tersengak-sengak. Gak usah Kelebihan ya. Mulai yang berangis. Kenapa laptop saya hilang? Ya. Katro banget. Tapi apa kabar nih guys? Apa kabar? Baik, sehat. Baik banget, baik. Baik, sehat juga. Tapi kita gimana? Dilihat-lihat banyak kemajuan ya. Ngomong-ngomong nih. Background ada, dan yang paling penting adalah Desmond sembuh COVID. Besok katanya kita mau tempangan di rumahnya nih, Mon. Terima kasih Anies Baswedan atas puskesmasnya. Iya. Mantap. Bismillah komisaris. Iya. Bas si Desmond ya baru kelar COVID langsung pacaran gue liat di story. Kacau. Itu nggak ketahan itu kangen Desmond itu. Lumayan men gua kan di rumah bahkan hampir sebulan lebih sebulan. Pas kali ya ketemu langsung keluar kayak odol. Wah, iya. Maksudnya kalau ini kan sikat gigi kan sebelum ketemu kan. Benar. Iya, kan emang odol bukan seperti odol. Iya, itu punya Desmond tuh kalau udah dilihat tuh udah keras banyak Ul. Apanya? Setirnya. Kan jarang dipakai, Mon. Emang setir kan gak pernah lembek, Pak, mohon maaf. Setir mobil kagak ada yang pernah. Agak susah lurusinnya ya. Aduh. Tapi sehat gimana, Mon ya? Udah negatif, kebetulan keluarga gue juga sehat semua, udah kembali beraktivitas sih, kemarin sempat keluar rumah juga dan ngerasain kayak jalanan ternyata ditutup banyak banget ya. Tapi kita sekarang lagi nggak ngomongin soal jalanan ya, kita lagi ngomongin soal kegagalan. Kenapa di bridgingnya ke COVID? Tapi nggak apa-apa kan, kita tag podcast ini kan pas lagi juga PPKM baru diperpanjang ya guys kemarin ya. Iya, baru berpanjang sampai 16 Agustus kalau gue nggak salah ya. Dan betul jadi banget. episode ini kita juga pasti take melalui Zoom Premium. Terima kasih kantor saya. Iya. Tadi gue mau nyebut merek cuman nggak boleh ya. Tadinya awalnya emang kita pengen beli yang premium ya Ulmon ya. Tapi karena kita nggak juara ya jadinya kita makanya yang gratisan aja gitu kan. Iya benar banget. Dan gue juga pengen ngucapin selamat sih kepada 20 podcast yang masuk ke top 20-nya dari Podcaster ya. Luar biasa ya memang. Gue lihat udah 6 besar ya kalau boleh kita sebutin mungkin yang podcast yang masuknya. Atau mungkin nanti pas kita tag udah juara 1 kali, tapi di 6 besar ada Sesak Kata, ada Udah Nggak Apa-apa Podcast, ada Podcast Beli, ada Podcast Kesal Aja, ada Our Club, sama Di Kamar Aja Yuk. Itu yang lolos 6 besar. Nah, gue nggak tahu sih. Lu gimana sih perasaannya? Kita kan kalau buat teman-teman yang belum tahu, jadi tuh kita masuk ke Podcaster ini dengan nama yang berbeda nih. Awalnya kan kita tanpa nama podcast ya, Ul ya. Betul sekali. Ya? Betul. Kita inisiatif kita pengen rebranding karena udah lama banget kan itu tanpa nama podcast nggak kita pakai. Akhirnya kita bikin baru namanya Obrolan Pulang Kerja yang sekarang saat ini kalian sedang dengar nih. Kita ikut tuh prosesnya, kita take beberapa kali ya, kita coba nyari ide karena temanya general, nggak ada spesifik, kita cari ide dan segala macam. Akhirnya kita memberanikan diri lah untuk mendaftar. Dan turun gunung lagi ya. Yoi, akhirnya nih dari pekerjaan masing-masing nih akhirnya kita sediakan waktu untuk bikin podcast lagi nih. Dan yang bikin PHP tuh karena sempat ada postingan nih dari Prambors nih. Terima kasih kepada podcast yang sudah berpartisipasi dalam Prambors Podcaster, dan katanya tuh ada sekitar 400 lebih ya yang daftar ya. Betul. Nah, betul. Dari 400 lebih itu kayak sekitar berapa ya? Sekitar 60 ya, karena Instagram feed itu kan 60 detik ya. Kita anggap satu podcast 1 detik lah. 1 detik. Nah, berarti ada 60 podcast yang salah satunya ada gambar kita. Jadi emang episode ini kayaknya kita episode dendam aja ya, karena kita masuk feed-nya Prambors dengan caption yang sangat
memberikan harapan. Oke. Apa sih? Kalau gue boleh bacain ya. Iya. Caption dari Prambors. Cie udah repot-repot ikutan Prambors Podcast Star. Nih kalau mudah beberapa peserta yang udah daftarin podcastnya di Prambors Podcast Star. Kira-kira siapa ya yang akan lanjut ke 20 besar? Terus tungguin informasi lebih lanjutnya sambil dengerin podcast collaboration bareng Podcast Mas Asia. Kayak berasa diangkat banget kan? Alhamdulillah. Iya. Benar. Iya, itu pas ngeliat. Kenapa? Pas ngeliatnya tuh udah kayak wah ini minimal nih masuk nih. Iya. Dada naik. Minimal pundak udah goyang-goyang kan. Iya. Semangat lagi nih, Zoom berikutnya ketemu lagi nih ngomongin nih. Gua tuh sampai udah ngebayang kayak pengen bikin speech di Instagram gitu kan. Sama lagi, gue caption udah siap tuh Mon. Udah gue siapin kan. Asli. Iya. Kan katanya kan nanti pengumuman jam 8 malam, gue tungguin tuh kan. Ya. Itu hari H tuh ya, hari H pengumuman ya. Hari H. Berapa deh gue tungguin. Set kagak ternyata lewat sampai hampir jam 9 baru keluar. Terus delay ya, mundur ya. Gue tuh selama 1 jam itu udah mikir, aduh ini kalau gue lolos, gue mau ngepost apa ya gitu. Sosok gitu kan. Sama lagi, gue mau nih, kan gue protek kayak Instagram gue ya. Itu hari itu ya, udah gue lepas cuy, private gue. Bisa jadi kita gak lolos gara-gara di private lagi. Iya, gak tahu ya. Gak bisa jadi nih. Nah, ternyata usut gue lihat dari yang 60 detik itu, yang ada 60 podcast, sekiranya 60 podcast itu, ternyata yang lolos cuma 1 ya dari 60 itu. Ternyata memang hanya untuk menghibur orang-orang pecundang ini ya. Aduh, asli. Gue udah siap ria aja tuh asli ke teman-teman. Iya. Minimal gue mau gaya Messi lah kayak gini kan. Ke atas gitu kan. Udah minimal kayak gitu kan. Kayak Zulkifli Syukur lah gue mau gini nih. Zulkifli Syukur di AFF. Kayak Zulham Zamrun ya. Iya. Kayak Ronaldo. Cocok banget tuh sama selebrasinya. Iya, nah terus dari berarti kan dari 60 jadi 40, ternyata yang cuma jadi 20 dan ternyata yang dari fit tadi itu cuma 1 kan yang masuk kan ke dalam 20 besar itu. Nah terus yang anjingnya lagi menurut gue, ini bukan anjing sih, ini lebih ke bangsat sih. dari 20 podcast yang lolos itu ternyata ada 1 namanya tuh yang namanya podcast tanpa nama, yang which is itu nama podcast kita dulu guys. Enggak, nama yang lolos tuh masih tanpa nama. Ya, ya kan. Orang tuh aware-nya tuh tanpa namanya kan, maksudnya kan tanpa podcast kan. Terus banyak banget kayak teman-teman gue kayak mungkin karena diumumin di Prambors kan, di radio Prambors tuh beberapa kali gue denger juga sembari nyetir kan, anjing ini lagi gue ganti ya channelnya, soal gitu kan gue. Diumumin lagi gue ganti ya channelnya, kagak ada gue kan. Terus kayak beberapa temen tuh kayak nge-DM, nge-WA, teman-teman deket tuh nge-WA kayak, "Mon selamat ya masuk Prambors Podcast." Orang kira sih tanpa nama ya. Iya kan anjing, gua daftar gak lolos diselamatin kan bangsa. Harusnya kita iseng aja Mon ya. Harusnya dibalas, iya guys makasih ya guys ya, ini berkat dukungan kalian gitu kan. Kita bisa lolos sampai saat ini gitu kan. Iya gila, sedih banget gue. Parah banget. Lu sedih gak sih pas udah dapet pengumuman? Ini kayaknya salah satu patah hati gue sih, terberat gue sih. Karena menurut gue ya level dewasa itu sekarang di PHP-in peluang karir. Oh iya benar. Kayak gini ya kan. Benar. Minimal tuh kayak lo udah dipanggil interview wawancara terus kagak dipanggil lagi gitu ya. Iya. Gitu kan, kayak gitu kan. Iya. Saya kabari 2 minggu lagi tapi tidak ada. Tidak ada. Ini kayak gitu-gitu persis. Iya, jujur gue udah lihat kan, wah nih bisa jadi nih gue bisa nih resign di tempat gue sekarang nih. Enggak gitu sih, saya gak yakin. Udah mau serius nih masuk 20 besar nih. Pas gue cek, lah kok kagak ada nih desainnya yang kita bikin nih. Gue pas nonton tuh 20 kan gue tunggu. Ini kagak gue baca dulu captionnya kan, sengaja kan. Ntar kalau langsung kelihatan tekannya kan udah pede dulu kan. Iya. Salah satu. Kok nggak ada? Salah kali gue refresh. Ya kan? Padahal video nggak mungkin beda dong. Tetap nggak ada loh. Tetap nggak ada dong. Ya tapi gitu lah guys. Life must go on lah ya. Ya udahlah emang kayaknya. Ya emang kurang aja kayaknya kita kemarin. Apalagi gue percaya sih kalau misalkan Prambors ngambil 21 mungkin satunya tetap nggak ada kita juga sih. Iya, podcast lain. Iya, podcast lain. Iya. Ya udahlah gitu. Tapi ya udah. Tapi at least masuk fit Prambors ya lumayan lah buat portfolio. Ya. Saya foto, saya figura di rumah ntar.
Tapi kalau ngomongin soal kegagalan ya, kan kegagalan kita di Prambors Podcaster sama podcast Mas Asia Network kan kegagalan kita bareng-bareng ya, kegagalan grup. Kalau lo sendiri ya pribadi gitu, ada nggak sih pernah ngerasain kegagalan yang lo rasain sendiri, lo alamin sendiri, lo berjuangin sendiri? Ada nggak, Mon Bas, kira-kira? Basian dulu deh mungkin. Gua ada sih. Gua mungkin kejadiannya mungkin beberapa tahun yang lalu sih. Oh nih, sama nih. Persija. Gue nih. Iya, gue pernah gagal gue nih. Kayak gini nih. Nonton Persija. Iya. Gagal nonton Persija. Iya, nonton Persija pertama. Gue pernah tuh. Gue berusaha kan. Kalau Persija nonton kan biasanya kan. Tuh gelas gede banget tuh. Tadi minum. Gelas gede banget tuh. Kelihatan ya. Sorry. Terus. Iya. Jadi kan kalau Persija itu kan biasanya nonton banyak kan. Nah waktu iya biasa. Nah biasa. Supporternya sejakarta. Iya, aduh apa ya. Terus. Nah pas gue beli tiket nih, gue sengaja beli tiket lebih. Calo lu ya. Iya optimisnya. Gue masukin 1, gue beli 3. Gue beli 3. Gue pede. Gue ternyata sampai hari H gue nggak kejual cuy. Tahu gak akhirnya apa? Gue masuk, gue nonton, babak kedua gue kasih orang. Tiketnya gue kasih nih, bang mau gak bang? Bentar, ingat gue, mas yang ditawarin juga, sorry dia saya nggak suka bola. Iya, nggak suka bola. Tapi untungnya, padahal maksudnya bayangin dong, gue udah keluarin tiket, nggak kejual sama sekali, Mon. Itu apa lawan apa tuh? Persija lawan apa tuh? Kebetulan Persijanya ini, Mon, lagi training aja internal. Pantesan gak ada yang mau nonton. Enggak, waktu itu lawan ini kayaknya lawan Medan kayak PSM. Iya, PSM berarti Medan masih di Liga 1 ya, PSMS dulu. Iya, masih Liga 1 beberapa tahun. Iya. Tapi otak-otak calo gue emang udah ada dulu. Masih boleh berarti Bas dulu ya? Satu orang tuh beli beberapa tiket masih boleh ya? Masih boleh, tapi dibatasi maksimal 3 kalau nggak salah pokoknya. Nah, itu tuh kegagalan pertama gue sih. Soal Persija itu tuh. Jadi gagal, sedih banget sih gue. Masih muda gitu kan, ditipunya nggak ditipu sih, maksudnya gue berapa tuh harga tiketnya? Harga tiketnya tuh dulu 150 lah, Mon. Lumayan anjir untuk ukuran anak apa lu, anak SD lu ya dulu? Barang orang tua dong aja anak SD. Apa SMP? SMA lah, Mon. SMA masih ada PSMS ya pas SMA ya? SMA lulus lah gue. Masih main. Masih ada ya PSMS ya? Iya. Zamannya ada Gendut Doni juga tuh, Mon. Enggak ada. Ya udah tua. Udah bisa ke Doni lagi bisa enggak? Pelatihnya udah bukan Bendol tuh ya? Udah bukan ya? Oh, bukan. Tapi Bas kalau ngomongin soal itu Bas, apa? Kalau tiket gue waktu Indonesia Chelsea tuh dapat juga gue. Gue di VIP yang kuning apa tuh? Timur apa barat? Kuning timur itu ya? Mahal. Kuning iya. Timur ya. Itu gue 1.000 doang, Bas. Dapat. Oh, dari calo. Dari calo teman gue. Anjing goblok banget deh emang. Datang masuk. Gue juga nonton polisi gue. Iya, kalau gue juga nonton gitu, tapi gue bayar polisi. Bayar polisi. Langsung dimasukin kan? Kan dulu kan nggak ada scan tiket kan. Iya. Katanya kan cuma di depan doang. Iya, Pak. Oh iya. Iya. Gitu doang. Langsung di ini, ayo sini ikut saya. Iya, ikut saya. Anjing. Ikut saya ke polsek. Lu pernah gak gagal yang harusnya dapat tempat duduk nonton malah nggak dapat tempat duduk nonton, Mon? Nah, kok bisa? Gimana cerita? Bioskop nih? Enggak, gue nonton bola, Mon. Oh. Gue nonton waktu itu pertandingan bola, gue lupa kalau nggak Persija atau Timnas pokoknya tuh. Nih gue nonton nih, gue udah punya tiket, gue beli kan resmi kan. Gue datang ke tempat duduk gue nih di apa namanya? Pas gue datang, gue duduk kok kenapa ada orang gitu kan, kenapa ada orang kan, ini nomor sama kan, nomor sama gitu kan. Gue tanya, Pak ini tempat duduk saya Pak, ini Pak ada nomornya Pak, segini lah saya juga di sini Pak. siapa yang salah? Nah kebetulan waktu itu udah full banget, Mon, kagak ada ini. Dan tahu gak akhirnya gimana? Gue duduk di tangga dong. Sebelah bapak itu lagi. Iya. Sebelah bapak itu lagi. Iya, dekat sama situ lah, di satu deretnya gitu, Mon. Tapi gue di pinggirnya kan, di tangga turun kan. Gue akhirnya duduk situ, cuy. Nah mungkin dia santai, tapi bener nomor dia sama berarti sama lo.
nomornya sama Mon, tapi memang pas gue lihat emang agak buram-buram dikit, nggak tahu tahu nggak sih lu? Kalau perinan cepat gitu kan, nah itu agak keburam, tapi ya gimana kan gue nggak bisa debat, emang siapa tahu dia bener kan? Ya gue nggak tahu karena mungkin gue telat, jadi gue nggak duduk situ Mon, gue duduk tangga Mon sepanjang pertandingan itu Mon pas pertandingan babak pertama. Nah babak kedua mungkin dia kasihan sama gue kali ya. Oh gantian. Iya dia sama. Bang, tukeran ya bang. Iya. Jadi gue tag team tuh, gue tukeran, gue duduk di tangga. Iya kompak ya, akrab ya, gara-gara gitu ya akrab ya. Iya gue tuh jagal itu tuh, gue beli tiket gue gak dapet tempat. Tapi zaman dulu emang gitu Bas, gue dulu AFF 2000 berapa tuh yang Indonesia Malaysia yang di Jakarta, GBK 2010 ya? Ya sekitar segitulah, gue beli tuh tiket waktu itu buat nonton Indonesia Malaysia kan, final rame banget kan, yang sampai beritanya tuh ada yang meninggal juga kan gara-gara keinjek-injek kan. Udah gue beli tuh tiket, gue datang tuh emang agak telat dan itu udah nggak bisa masuk Mas, beneran di luar tuh ramai banget, tembus men, sampai akhirnya gue masuk, tapi sampai tribun penuh kan, harusnya kan nggak, sampai lorongnya penuh kan, bingung ya kan, orang pada nonton apa, nontonin punggung gue lihat ya kan. Sumpah punggung-punggungan di lorong ya, kok pada bisa masuk, ternyata jebol kayak gitu. Emang sering ya kalau bola ya. Iya emang kalau dulu wah makanya tuh sering gagal tuh kalau telat nonton tuh. Gue pernah nih kegagalan gue yang paling ini juga nih apa? Dulu tuh Asian Games nih, gue ingat banget, si ini siapa, Fajar siapa ya? Fajar yang pemain bulu tangkis. Iya, Fajar Alfian. Oh iya. Dulu main bulu tangkis gue nonton tuh, dia lagi kalah waktu itu. Terus gue depan tribun paling depan nih gue. Yang waktu itu tuh gue beli tiket sama lo, tapi lo nonton lain sama cewek kan, anjing lo tuh gak Bastian. Beli tiketnya bareng tapi nontonnya bisa beda kan, anjing. Gue nonton tribun gue depan, gue teriak, Kak Fajar, padahal gue nggak tahu Fajar yang mana, Alfian yang mana gue nggak tahu. Kak Fajar, dia mau lempar kaos kan, dulu kan Asian Games tuh lempar. Oh iya benar. Oh iya. Dia ngeliat gue tatap-tatapan kan, gue liat tuh, ih mata kita bertemu kayak gitu kan, kayak udah yakin nih gue 100% ini pasti kena ke gue ya. Bener. Iya. Bener dia lempar ke gue, set. Pas itu gue tangkap. Ambil. Set, tangan gue bolong aja ke belakang. Ke belakang anjingnya, dapat belakang gue. Bangke, sedih banget tuh gue. Tapi kalau ngomongin soal kegagalan ya, sebenarnya kan kegagalan ini kan bukan sebuah akhir ya. Gimana sih cara lu untuk turning point ya nih? Lu bisa menyadari bahwa ini cuma sebuah awal yang tertunda aja nih. Tapi susah sih kalau kasus Sebastian karena calo tiket ya, gimana? Iya. Biar kita menutup podcast ini dengan sebuah hal yang positif gitu maksudnya. Oh iya. Nah kalau menurut gue sih kegagalan tuh kayak cuman ya udah belum saatnya aja sih kalau menurut gue. Sekeras apapun lu berusaha gitu, seyakin apapun kalau emang tapi ya belum saatnya. Tapi lu pernah nggak sih kayak lu gagal berkali-kali terus akhirnya lu berhasil? Gagal berkali. Berhasil gue pernah. Akhirnya gue berhasil jual tiket lagi Mon, tapi beda pertandingan. Enggak, lo tuh calo passion ya kebetulan ya? Iya kayaknya. Kan dulu namanya uang jajan kan ya, pas-pasan ya, gitu kan. Iya, gambling aja. Terus? Ya gitu, jadi ya kalau gue sih dulu akhirnya gue nyoba terus aja sih, tapi dilihat-lihat kan nih kira-kira nih pertandingan mana nih yang bakal seru nih, gambling gitu kan, jadi harus lebih wise gitu. Nemu celahnya akhirnya. Iya, nih kira-kira bakal rame nih, ayo udah beli dulu deh satu gitu loh. Iya. Kalau lo pernah nggak? Iya. Gue belum nemu lagi Man sejujurnya. Gue juga nggak pernah sih gue. Tapi itu sih yang kayak bakal gue aplikasiin sama kegagalan kita di Podcastar ya kalau gue pribadi ya. Jadi makanya dari situ kita bikin podcast ini lagi, kita coba bikin strategi marketing yang lebih oke, kita mencoba ikut lomba-lomba lagi ya kan. Iya setuju gue. Semoga kita siapa tahu bukan di Prambors lah ya, siapa tahu tempat lain kan ada. Dan saya yakin juga yang menang di Prambors Podcastar juga tidak terkenal itu ya nantinya.